Baik, seperti biasa, saya mohon izin untuk merekam kegiatan hari ini untuk dokumentasi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bun. Ya, hari ini kita punya satu agenda lagi. Sebelum memulai agenda, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, baik, kita mulai. Hari ini agenda kita adalah Power Automate. Dan Power Automate ini kalau kata teman-teman peserta itu yang paling ribet. Paling ribetnya di pemikirannya, di logika-logikanya. Tapi kalau paling ribet ngerjain tugasnya adalah saat main game. Mari kita buka dulu materinya karena di situ ada logikanya yang bisa kita pelajari. Saya share screen dulu. Nanti tidak lupa. Nah, baik, ini adalah logika dari Power Automate-nya. Jadi sebenarnya Power Automate itu banyak sekali jenisnya, tetapi kita mau menggunakan satu saja, yaitu kita punya soal yang sudah kita masukkan di stream kemarin. Ya, di sini soal dari form gitu. Nah, dari beberapa form itu akan kita masukkan di Office, di Power Automate-nya itu, diolah dan kita ambil datanya. Di yang merah ini, di Office ini adalah kita ambil datanya. Jadi dari form kita ambil datanya, kemudian setelah data ini kita ambil, maka kita masukkan atau kita isikan di Excel online. Ini di Excel online. Kemudian setelah semuanya masuk di Excel online sebagai database, maka hasilnya akan kita kirimkan melalui email. Emailnya di sini email Outlook. Sekali lagi, dari form diisi dan ada responnya. Nah, responnya ini akan masuk dan kita ambil datanya, kita kumpulkan di Power Automate ini. Kemudian setelah dikumpulkan di sini akan kita masukkan ke Excel. Excelnya Excel online secara otomatis, jadi kita nggak manual. Dan setelah database-nya ini ada, maka hasilnya akan dikirimkan melalui email atau Outlook. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut. Ya, kita lanjut ke sini. Kita buka browsernya. Kita buka portalnya. Nah, sebelum kita memulai ke Power Automate, kita akan membuat Excel online-nya terlebih dahulu. Di sini ada Excel. Kita buka blank, new blank. Nah, data yang ingin kita masukkan apa saja? Atau lebih enak kita ke kalau di sini kan nanti terus apa ya? Foldernya acak-acakan misalnya. Boleh kita masuk ke OneDrive, kemudian kita buat satu drive sendiri. Sinyalnya mulai lemot.
Coba ganti dulu, ganti koneksi. Koneksinya kita ganti dulu. Oke. Nah, misalnya kita buka OneDrive kita, kemudian kita membuat sebuah folder, silahkan. Misalnya kita bikin folder new, folder. Nah, folder barunya misalnya Microsoft 200. Nanti tidak tertumpuk dengan file-file Excel lainnya. Microsoft level 200. Kita klik new Excel. Kita berikan judulnya Power Automate. Misalnya, terserah judulnya apa saja. Oke. Kemudian data yang akan kita masukkan adalah pertama kali adalah nama responder, boleh nama anak atau nama saja juga boleh. Kemudian yang kedua adalah email. Kemudian jawaban dari soal. Kalau soalnya satu ya mungkin jawabannya cuma satu saja, tapi kalau soalnya dua mungkin juga jawaban dua begitu. Atau jawaban tiga kalau memang ada soal tiga. Setelah jawaban satu, jawaban dua, maka di sini nilainya skor. Nilai 1, kemudian nilai 2, dan total nilai. Boleh jika menggunakan pretest dan posttest juga boleh. Ini untuk yang satu-satu ya, satu soal perform. Kemudian kita blok, kemudian di sini ada tab editing, kemudian ada format as tabel, format as tabel. Kita turunkan, silakan pilih format as tabelnya suka yang mana. Kemudian di sini ada pilihan apakah gitu. My table has header. Nah, kita pilih yang headernya ini karena kita butuh has headernya ini nanti. Kita klik OK. Nah, jadinya akan seperti ini. Boleh ya di center itu juga boleh, atau enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini data kita sudah jadi template-nya. Kemudian kita akan mulai buka Power Automate-nya. Power Automate itu seperti ini logonya. Ada kayak panah atau si label gitu. Nah, kita tadi baru menyiapkan Excel-nya ini yang akan diisi oleh automasinya. Baru kita siapkan. Silakan Excel-nya nanti disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Oke. Ini adalah Power Automate seperti biasa, ada App Launcher, ada identitas Power Automate, kemudian ada search,
Kemudian di sini ada tenan atau organisasi kita. Kemudian ada setting, ada help, dan ada account manager. Nah, di samping kiri ada menunya Power Automate. Mulai dari home sampai ke learn. Kemudian ada tampilannya Power Automate di sini. Nah, ini pilihannya cukup banyak untuk Power Automate. Mulai Power Automate dari task in planner, kemudian ke notifikasi di channel dan sebagainya. Otomasinya macam-macam. Nah, kita mau buat sendiri, mau buat baru. Ya. Di sini ada My Flow. Ini kalau sudah pernah punya, nanti ada nampak di My Flow-nya. Nih ada flow yang sudah kita buat, Power Automate-nya. Kemudian kalau belum, kita klik Create. Nah, di Create ini di blank itu ada 5 pilihan. Yang pertama adalah Automated Cloud Flow, yang kedua Instant Cloud Flow, kemudian Schedule Cloud Flow, Desktop Flow, dan Business Process Flow. Di bawahnya ada keterangannya, triggernya itu dari event, triggernya manual, diklik start dia baru on, kemudian triggernya ini terschedule. Ya. Jadi misalnya teman-teman menerima pendaftaran, kemudian apa ya, untuk surat undangannya akan dikirimkan misalnya 3 menit sekali, atau sertifikatnya akan di-generate berapa 5 menit sekali misalnya, seperti itu. Kemudian di sini ada desktop flow, ini kita buat untuk yang di desktop environment-nya. Kemudian ada bisnis, ini multi step dan proses. Yang akan kita gunakan adalah automated cloud flow, di mana triggernya itu kita desain dari soal-soal kemarin yang kita buat. Kita klik. Siapa? Seloraan. Kemudian berikan nama kalau sudah diklik. Saya ulangi lagi. Klik create dan automated cloud flow. Nah, kita berikan nama dari flow-nya. Misalnya namanya sesuai dengan materi. Materi saya kan planner. Misalnya. Kemudian triggernya ini, di sini ada banyak sekali pilihannya. Tapi kita akan memilih dari form. Dia atas sendiri nih. When a new response is submitted dari Microsoft Form. Kemudian klik create. Sudah ada form. Kemudian jika teman-teman, di sini kenapa saya meminta teman-teman membuat 2 soal. Jika teman-teman memiliki beberapa soal, maka triggernya atau pemicu dari otomasi ini bekerja adalah soal terakhir. Ya, soal terakhir. Saya punya soal planner. Sebentar. Saya masuk lagi ke sini, OneDrive. Kemudian
saya kemarin bikin soal ya, formnya tapi namanya apa? Planner 1 dan planner 2. Ada planner 1 lagi nggak? Nah ini, soalnya ada 2, planner 1, planner 2. Jadi, dari Power Automate-nya ini, yang ini, itu kita pilih ada planner 1 dan planner 2. Nah, ini planner satunya ada 2 nih. Tapi kan soal terakhir saya planner 2, jadi saya klik planner 2. Sudah. Jadi pemicunya sudah kita pilih dari soal terakhir. New step. Kemudian kita mau soalnya ada berapa, yaitulah get respon detailnya. Get respon detail dari Microsoft Form. Oke, ini get respon detail. Di sini saya pilih soal nomor 1. Nih, begini ini ya. Kemudian di sini ada unique identifier-nya, itu respon ID-nya adalah respon ID. Ini adalah soal nomor 1. Kemudian sebentar, ini planner satunya saya ganti aja lah, biar ketahuan namanya yang benar. Planner 1. Oke. Kemudian yang kedua juga saya buka sekalian. Planner 2. Oh, nggak usah pakai planner 2-nya udah. Oke. Kemudian kita tambahkan get respon detail lagi. Get respon detail dari Microsoft Form. Kita tambahkan soal planner 2. Ini masih sama respon ID. Saya ingin cek get respon detail satunya, mau saya ganti ke ini nggak mau. Saya ulang lagi, delete. Oh, putus. Oke. Saya ulang lagi. Setelah kita tentukan triggernya, kemudian get respon detailnya, itu soalnya kita masukkan, atau formnya kita masukkan. Get respon detail Microsoft Form. Ini adalah soal 1. Kemudian respon ID-nya juga respon ID. Kita tambahkan soal yang kedua. Respon detail untuk yang soal nomor 2. Soal nomor 2. Respon ID-nya sama respon ID. Iya, putus lagi. Putus nyambung nih. Oke. Next, dari atas kita sudah dapat triggernya soal nomor 1 dan soal nomor 2. Yang berikutnya kita mau ambil identitasnya. Jadi di sini. Ini nih, di sini kita ambil identitasnya. Itu
Dan yang kita ambil adalah profilnya. Jadi get user profile, get user. Nah, di sini ketika kita ketik get user profile, di sini banyak get user foto metadata, get user profile V2, get user foto. Nah, yang kita ambil adalah get user profile-nya V2. Karena kita nggak butuh fotonya, kita butuh profilnya. Kemudian di sini ada user principal name or ID-nya. Kita masukkan responders email. Responders email. Yang kita butuhkan adalah responders emailnya. Sudah. Kalau sudah, kita klik new step. Lagi, setelah kita balik lagi ke sini. Setelah ini, kita akan masukkan data-data yang kita kumpulkan ke Excel yang sudah kita buat tadi. Ya, kita akan masukkannya menggunakan add row. Add a row into a table, itu menambahkan baris ke dalam tabel. Jadi kita akan menggunakan add a row. Add a row into a table di online business. Ini. Dan isinya seperti ini. Location-nya kita drop down aja. Ada di OneDrive for Business. Kemudian dokumen library-nya ada di OneDrive. File, kita cari file yang tadi. Kita cari filenya yang tadi. Tadi ada di foldernya Microsoft Level 200. Nah, ini Power. Karena tadi kita sudah dapat headernya, maka sudah bikin tabelnya, maka kita pilih tabel 1. Nah, date formatnya enggak kita ini namanya sekarang. Namanya ini kita ambil dari nama. Mana ya? Ini respon respon ID. Kemudian emailnya itu dari email. Oh, namanya itu ini display name saja nggak apa-apa. Display name mana tadi ada display name. Oke, display name. Kemudian emailnya itu pakai responders email. Kemudian di sini ada jawaban 1. Jawaban satunya itu dari soal yang pertama. Soal yang pertama adalah ini get respond detail 2, saya masukkan dari get respond detail 1. Get respond detail 1, ini answer-nya. Kemudian jawaban 2 dari get respond detail 2. Nah, nilai 1, nilai 2, total nilai ini kita kosongkan. Memang nggak diisi karena sudah akan diproses oleh Excel. Ya. Seperti ini. Lokasinya OneDrive, dokumen library-nya OneDrive juga. Kemudian filenya dipilih, tadi filenya yang mana? Tabelnya tabel 1. Karena di file cuma ada tabel 1. Kemudian untuk date time formatnya nggak perlu diapa-apakan. Untuk nama kita pilih display name. Untuk email responders email. Untuk jawaban 1 kita ambil juga dari jawaban 1. Untuk jawaban 2 juga kita ambil dari jawaban 2.
Kemudian new step. New stepnya di sini, kalau tadi adalah add a row, kalau sekarang adalah get a row. Excel online, get a row. Sama dengan tadi, location-nya adalah OneDrive for Business. Dokumen library-nya OneDrive. Filenya kita pilih. Tadi ada di sini. Kemudian ini. Berikutnya tabelnya adalah tabel 1. Key column-nya. Di sini yang kita inginkan adalah email. Karena kita mau mengirimkan melalui email. Dan key value-nya adalah responder email. Atau email dari sini aja. Email, oke. Sudah. Nah, setelah ini kita akan mengirimkan emailnya. New step. Kita akan mengirimkan emailnya dengan send Outlook. Send an email notification, send an email feed to Office 365 Outlook. Kepadanya adalah kita pakai dynamic content. Kepadanya adalah email. Kemudian subjeknya adalah nilai kuis planner. Saya ingin nilai kuis planner Ananda siapa. Nah, siapanya ini kita ambil dari tabel nama. Kemudian kita isikan body-nya atau emailnya. Misalnya halo. Apa ya? Diisi body ininya. Terima kasih. Oh, halo. Halo siapa gitu. Halo Ananda. Halo Ananda nama. Terima kasih sudah mengerjakan kuis planner 1. Berikut adalah hasil nilai Ananda. Kasih nama lagi deh. Di sini ada soal 1. Nilai 1 gitu. Nilai 1 berapa? Kita ambil dari nilai 1 juga, jawaban 1 nilai 1. Kemudian nilai 2 kita ambil dari itu juga nilai 2. Dan sehingga total nilai Ananda adalah total nilai. Nah, terima kasih. Tetap semangat. Misalnya, love gurunya.
Ini misalnya saja isinya. Ini kenapa underscore? Misalnya isinya seperti ini. Nah, untuk kata-katanya silakan teman-teman. Kreativitas masing-masing. Intinya adalah memberitahukan bahwa nilai si anak berapa. Nah, mari kita lihat dulu bahwa misalnya tadi nilainya ini belum kita berikan nilai, ya. Nah, penilaiannya kita menggunakan if sama dengan if jika jawaban 1, jika ini kolom ini sama dengan petik. Saya tadi punya planner ya. Sama dengan ya. Maka nah, kalau benar nilainya misalnya 50, kalau salah koma nilainya 0. Kurung tutup, enter. Kemudian yang nilai 2 itu juga sama, bisa juga di copy paste begini, tapi jangan lupa untuk rubah value-nya ya ini. Jadi jawabannya 2 adalah, saya lihat lagi di soal nomor 2, jawaban saya 11 di sini. Maka di Excel saya ganti ya-nya ini menjadi 11. Nah, jawaban teman-teman panjang sekali, tinggal di copy paste saja dari Microsoft Form-nya sini, dibuka kemudian di copy, di blok di copy. Kemudian dimasukkan di sini di antara tanda petik ini di paste di situ. Nah, untuk total nilai karena ini cuma 2, saya bisa menggunakan ini tambah ini begitu saja. Atau bisa di summary sum begitu juga bisa. Sudah? Nah, kalau sudah kita kembali lagi ke sini. Ini sudah selesai. Saya klik simpan. Dia sedang bekerja dan hijau. Your flow is ready to go. We recommend that you test it. Di sebelah kanan atas ada tes. Kita tes manually. Tes. Nah, tes manually ini kita akan membuka soal ini tadi. Kita preview. Saya jawab ya. Submit. Yang kedua juga kita preview. Saya jawab 11. Submit. Mari kita lihat di Power Automate-nya. Dia masih loading, belum masuk nilainya. Nah, nilainya sudah masuk. Nih ya. Nama tampilannya, name saya adalah Sulistiani. Emailnya dari saya adalah ini. Kemudian jawaban yang saya pilih ya dan 11. Oh, ini. Oh, ini mungkin nggak pakai ini ya. Begini mungkin. Nah, berarti ini salah. Itu adalah ketika kata-kata. Ini kemudian ini jawabannya sudah masuk. Bagaimana kalau saya jawabnya salah? Mari kita uji lagi. Back. Saya akan pilih preview. Saya akan pilih tidak tahu. Kemudian saya back lagi. Preview. Saya akan pilih 11. Submit. Oke. Mari kita lihat lagi. Nah, berarti jawabannya sudah berfungsi karena ketika saya menjawab salah nilainya 0, jawaban benar 50. Saya uji lagi. Yang soal pertama saya jawab benar. Kemudian soal kedua akan saya jawab salah. Ya, 50, 15, 0.
Oke, berarti semuanya sudah berfungsi dengan baik di sini. Tapi belum selesai karena saya belum membuka email Outlook-nya. Mari kita buka Outlook. 3 balasan email di sini. Email yang pertama isinya seperti yang saya tulis. Oh, Ananda Sulistiani, terima kasih sudah mengerjakan kuis planner 1. Berikut adalah hasil nilai Ananda. Nilai 1 50, nilai 2 0, sehingga total nilainya adalah 50. Lagi. Oh, ini email yang pertama nih. Berikut ada hasil nilai Ananda. Nilai 1 50, nilai 2 50. Berarti hasilnya 100. Nah, ini jadi nilainya itu masuk ke masing-masing anak itu jadi private ya istilahnya. Kalau anaknya dapat nilainya jelek juga nggak ada yang tahu, nggak malu gitu kan. Kalau dapat nilainya bagus ya nggak terus membuat yang lainnya down gitu. Nah, ini adalah pengumuman dan enaknya lagi teman-teman bahwa oke, dari planner sini kita bisa mengambil respons dan kita bisa open in Excel. Tetapi ini jika teman-teman soalnya banyak ya, soalnya langsung banyak. Tetapi bagaimana jika teman-teman soalnya seperti ini 1111111. Di sini sudah direkap. Secara otomatis sudah terekap sehingga langsung juga bisa kita gunakan. Seperti itu. Untuk Power Automate yang kita gunakan untuk saat ini adalah yang kita ambil dari beberapa soal, kemudian kita distribusikannya. Hasilnya didistribusikan langsung pengumuman ke anak didiknya. Begitu. Ada yang ditanyakan? Sebenarnya nggak pusing-pusing amat sih. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Bunda Endang mau bertanya silakan. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang bahan baru buat saya dalam arti Automate ini kan seperti Excel hitung-hitung ya Bu ya. Nah, karena ya mungkin daya tangkap saya yang kurang, nanti saya perlu belajar dari rekaman dan ini nanti kan full direkam ya? Iya Bu, direkam full. Nanti kembali lagi saya akan pelan-pelan untuk menikmati dari tayangan Ibu, kemudian akan kita buat. Iya. Jadi kalau ini saya masih banyak belum begitu pahamnya. Jadi nanti kita pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tekankan di sini Bun, tidak. Jadi Power Automate ini apa ya? Otomasi. Jadi kita membuat alur otomatis bekerja begitu sesuai apa yang kita inginkan. Nah, otomasi di sini adalah kita mengirimkan hasil nilai kuis misalnya kepada anak-anak. Nah, logikanya ada seperti ini alurnya. Dari form yang kemarin kita buat soal, jadi mungkin soalnya silakan kalau teman-teman mau buat berapa ya, 2, 3, 2 karena nanti biar teman-teman punya banyak soal nggak bingung. Saya punya, kemudian dari soal ini kan ada yang jawab, cuman kan saya pusing kalau saya harus menganalisa secara manual bahwa ini ya yang jawab anak A jawab
di form 1, ternyata di form 2 nggak jawab misalnya. Atau jawab tapi waktunya ternyata nggak berurutan, waktunya tidak sama. Jadi misalnya di form 1 secara urut anak A, anak B, anak C, anak D. Tetapi ternyata di form 2 itu yang mengisi duluan misalnya anak C. Nah itu apa ya, agak sedikit ngerepotin ya kalau kita manual. Nah di sini kita sudah apa ya, membuat gitu rencananya dari form ini saya kumpulkan jadi satu, terus saya ambil profilnya, profil si anak yang jawab tadi, kan profilnya sama karena menggunakan email yang sama. Profilnya saya ambil, kemudian jawaban dan profil ini saya masukkan ke Excel online. Tapi yang masukin juga sistem, bukan saya gitu. Kemudian setelah terbentuk Excel online-nya ini terisi, berarti kita punya database. Nah, dari database ini saya mengirimkan email yang isinya adalah nilai. Jadi, saya membuat Excel online-nya, mohon maaf. Excel online-nya seperti ini. Nama, email, ini yang saya butuhkan ya. Kemudian saya juga butuh si anak jawab apa. 1 dan jawab apa di soal 2. Kemudian saya membuat logika jika jawabannya benar nilainya berapa, jika jawabannya salah nilainya berapa. Nah, nilai di jawaban 1 itu karena soalnya jawabannya adalah berbentuk kalimat, maka kalimatnya diberi tanda petik di antara dua tanda petik ya. Jadi misalnya jawaban di kolom C2 atau jawabannya ini, di kolom jawaban ini, jawaban 1 ini jawabannya ya, ini jawaban yang benar, maka nilainya adalah 50. Jika jawabannya bukan ya, maka nilainya adalah 0. Itu logikanya. Kemudian dinilai 2, soal saya jawabannya adalah angka 11. Jawabannya. Jadi tidak ada tanda-tanda petik atau ya petik yang menandakan itu adalah sebuah kalimat, tidak ada. Jadi jawaban yang benar langsung ditulis. Di sini angkanya. Nah, jadi jika jawaban 2 itu anak-anak memilih 11, maka nilainya 50 karena benar. Dan kalau salah nilainya 0. Nah, ketika saya tes seperti ini. Ketika saya memilih ya, nilainya 50. Ketika saya memilih 11, nilainya 50. Sehingga totalnya adalah 100. Nilai total ini tinggal ditambahkan saja. Kemudian saya juga tes bahwa jawaban satunya saya pilih tidak tahu, maka nilainya 0. Jawaban 2-nya saya pilih 11, maka jawabannya 50. Saya tes lagi. Jawaban satunya ya, maka nilainya 50. Jawaban 2-nya saya pilih 15, maka nilainya 0. Setelah testing, saya cek di email. Dan emailnya datang seperti ini. Ini email yang datang. Berarti secara logika otomasi kita sudah bekerja dengan baik. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti teman-teman silahkan di screenshot ini tampilannya seperti ini. Nah, dari awal sampai akhir ini silahkan di screenshot. Kemudian dimasukkan ke Microsoft Word. Ya, jadi buat satu Microsoft Word, kemudian screenshot ini. Satu, screenshotnya seperti ini. Yang kedua, klik editnya dulu.
Kemudian ini dibuka nih satu-satu. Nah, kan di sini ada isinya. Jadi nanti saya bisa cek apakah benar atau salah alurnya yang diambil. Semuatnya. Oh, ini muat 4 nih. Screenshot 1, kemudian dibuka lagi nih. Semuatnya. Ini cuma 1 nih. Screenshot lagi. Screenshot lagi dan screenshot lagi. Jadi screenshot yang sudah dibuka seperti ini dari awal sampai akhir. Jadi screenshotnya tadi yang pertama kali yang seperti ini. Sebentar, sedang menyimpan. Yang tidak dibuka dan yang dibuka. Ya, ini kadang-kadang kalau editnya nggak kita klik, dia munculnya aneh-aneh begitu. Nah, kemudian teman-teman screenshot juga ini hasilnya ini dan emailnya yang masuk, serta itu tadi sudah di Microsoft Word ya, serta ini kita download file save as copy. Nah, filenya ini nanti dimasukkan juga di dalam penugasan. Mari kita lihat tugasnya, rubrik penugasannya, dan perintah penugasannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah turn in di 2 tugas nih. Mohon Bapak Ibu mensubmit file Word yang berisi screenshot alur otomasi flow, ya, screenshot detail penggunaan masing-masing konektor yang dibuka-buka tadi, screenshot tabel penilaian di Excel. Saya tambahin 1 lagi deh. Screenshot email yang diterima. Oke. Ini. Kemudian masukkan juga file Excel dari sistem penilaiannya. Kita lihat rubriknya. Baik, di rubrik ini ada 2 kriteria. Yang pertama adalah alur sistem otomasi dan yang kedua adalah hasil sistem otomasi. Di alur ini, nilai sempurna akan diberikan jika trigger di forms yang ada di video stream. Jadi soalnya itu yang ada di video stream, tidak membuat soal lain ya. Karena nanti juga trainer atau validator juga akan mencoba untuk mengisi formulirnya itu dan mereka akan menunggu hasilnya, menunggu emailnya gitu. Nah, dan triggernya dari form, kemudian mengambil informasi dari form juga karena formnya sama, kemudian mempopulasikan dan mengoperasikan data di Excel. Nah, ini tadi form tadi masuk ke Excel masing-masing, kolomnya kita masukkan di add row, kemudian setelah masuk semua datanya mengirimkan email feedback ke responden form. Ini untuk alur sistem otomasinya. Kemudian hasil sistem otomasinya, hasil sesuai dengan yang diharapkan. Itu tidak muncul error. Jadi seperti otomasi. Nah, ini kan semuanya centang begitu. Itu tidak muncul form. Kita save dulu.
tidak ada silang tong gitu. Ini agak lama savingnya. My flow. Jadi nanti terlihat centang-centangnya itu quiz planner. Tes manual. Tes misalnya saya tes lagi. Kerja, nah ini centang sampai akhir nanti centang. Nah ini adalah centang-centangnya ini di screenshot nampak nih habis dites. Nah nanti kalau udah seperti ini, kalau teman-teman buka ini error tuh inputnya aneh kan. Biar enak dilihat, diedit dulu, klik editnya baru dibuka. Kalau enggak, saya juga paham sih sebenarnya kayak gini, get respon planner 1 open ini saya juga paham, tapi nggak enak dilihat aja. Begitu. Nah ini adalah alur flow yang sukses sesuai dengan, jadi kita bisa memenuhi rubrik yang hasil sistem otomasinya ini. Kadang-kadang ada yang hasil sistem otomasinya itu di tengah-tengah silang, biasanya di get user profile ini silang. Kenapa silang? Karena di planner ini, coba ya, di planner ini itu saya share-nya di sini di settingnya saya bikin anyone. Maka di sininya itu biasanya nanti error. Misalnya kita isi lagi preview, ya, padahal udah bener ya nih jawabnya misalnya. Kemudian 11 running story-nya masih benar karena di planner triggernya planner 2. Tapi masih lihat. Bagaimana kalau planner 2-nya yang saya ubah? Itu biasanya nanti ada errornya. Setting anyone can respond. Dah. Mari kita coba lagi. Submit another, yes. Salah, Mak. Belum di preview. Oke. Apakah dia mampu mengambil responnya? Nih, nggak ada. Nggak ada respon. Oh ya, ini tadi ada email dari yang saya ngisi yang tadi. Ada tooling gitu. Nah, ini nggak masuk kalau responnya ini dari anyone. Nah, makanya di sini kita pilihnya only people in my organization, tapi one respond per personnya nggak kita centang karena kita yang tes ya. Tapi kalau ada nanti teman-teman gunakan untuk anak-anak, silahkan one respond per personnya dicentang. Kemudian yang ini juga saya kembalikan ke anyone. Oh, bukan anyone, people organization saja. Nah, dari situ ada yang ditanyakan? Dari rubriknya cukup jelas ya.
Dan yang diminta di dalam yang berisi screenshot ini adalah untuk melakukan pengecekan di kriteria yang pertama ini. Mulai dari trigger sampai mengirimkan email feedback ke respon. Nah, ini. Itu untuk mengecek. Kemudian hasil sistem otomasinya juga saya cek dari tadi screenshot sama dari Excel-nya. Begitu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Izin tanya Bu, coba. Iya, silakan Bu Endang. Rubrik. Iya, rubriknya gimana Bun? Enggak, dilihatkan lagi. Oke, rubrik Power Automate. Seperti ini rubriknya. Iya, di alur sistem otomasi itu ada trigger dari form di video stream ini apa ada hubungannya yang kemarin ya? Iya Bun, iya. Oh, ada hubungannya iya, dengan iya. kemarin. Makanya soalnya itu yang Bunda pakai di sebentar. Yang Bunda pakai di sini. Stream. Nah, di stream ini di kemarin mana stream saya ya? Grup video my content. Nah, ini. Di sini kan saya punya 2 soal nih. Iya. Nah, ada soal 1 dan soal 2 nih. Nah, maka ketika soalnya ini saya masukkan dari soal nih ya, submit. Kemudian saya continue video, saya masukkan lagi dari soal, saya submit lagi, continue. Karena formnya ini sama dengan yang saya gunakan tadi, maka akan masuk di sini. Jadi formnya harus form yang sama, Bun. Oke, ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Nih, baru masuk nih soalnya. Jadi ada hubungannya dengan kita nggak bikin formulir baru lagi gitu. Formulir soalnya sama dengan yang kemarin. Ini saya buka yang kemarin ini. Atau misalnya di sini juga saya ngerjainnya bareng interaktivitinya ini mau saya ganti gitu. Delete. Kemudian mau saya ganti di sini. Nah, misalnya saya ganti add form. Kemudian di sini form 1 oke. Saya ambil linknya. Kemudian saya paste di sini. Saya kasih nama ini dan saya tambahkan. Kemudian untuk yang kedua juga misalnya saya mau ganti juga gitu. Delete, saya ambil di agak-agak terakhir. Kemudian saya add interactivity-nya planner 2. Saya klik copy. Paste. Saya beri nama planner 2 add to timeline. Kemudian saya mau tes di sini, saya jawab continue. Oh, ini sudah jawab ya. Submit. Udah. Yang pertama tadi sudah submit belum? Ya. Oh, ada kelunting gitu. Kelunting bahwa sudah ada email masuk.
Nih, email masuk nih barusan. Kita juga bisa cek di sini. Oh, jawabannya udah muncul tuh. Sudah nambah lagi. Nah, itu seharusnya yang terjadi. Kenapa? Karena kita akan menggunakan video ini sebagai video pembelajaran kita, ya. Kemudian kita juga akan ngetes anak-anak apakah paham nggak sih sama isi videonya, apakah video ini juga kayak refleksi bagi diri sendiri, apakah saya membawakannya itu benar sehingga anak-anak paham dengan materi yang saya bawakan atau saya berikan, seperti itu. Ini jadi kayak apa ya, tes pemahaman juga. Atau ada juga teman yang, Bun saya mau pretest sama post-test gitu. Jadi di depan sini itu ada pretest sebelum mulai, terus di videonya sudah membuat apa ya, spesial slide gitu. Silahkan kerjakan dulu pretestnya. Nah, seperti itu. Terus setelah itu, padahal nggak berjarak banyak ya, cuman silahkan kerjakan dulu pretestnya, terus cuman paling diam sebentar, terima kasih sudah mengerjakan pretest, terus masuk ke materi. Setelah materi selesai silahkan kerjakan post testnya, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa begitu. Dan bisa juga sebenarnya di form ini kita buat banyak soal, nggak cuma satu-satu kayak gini nih, tapi banyak soal, sehingga misalnya soal pretest dan post-test begitu, satu masing-masing berapa, dan nanti nilainya adalah nilai rata-rata, misalnya total nilainya ini adalah nilai rata-rata, itu juga bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada yang pengen tahu nih kalau soalnya banyak dalam satu form gimana gitu? Kalau nggak ada kita tutup ini, Bun. Seneng saya. Cerdas. Belum nyambung, Bun. Bukannya cerdas. Belum nyambung. Ya kan? Nanti Lola ini Lola. Alhamdulillah saya kan selalu positive thinking ya. Oh iya ya. Amin. Iya, kalau nggak sambil ngerjain memang, kalau nggak ada apa ya, nggak ada kendala gitu, nggak nanya biasanya. Saya juga nanyanya ketika ada kendala. Ketika saya bukan kok error ya. Ini baru Lola lagi nih. Ya. On proses lah. Oke. Siap. Jangan khawatir, nanti kita juga bakalan ada coaching klinik kalau memang dibutuhkan begitu. Tapi biasanya coaching klinik malam hari. Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, nanti ketika proses silahkan bertanya. Begitu, kita akhiri saja untuk pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup? Gimana Bu Endang? Iya, alhamdulillah. Enggak, jangan bosan menerima japri atau WA dari kami, Ibu. Siap, Bun, siap. Iya, Japrinya karena pada ditunggu. Iya, banyak tanya nanti. Terima kasih. Harus banyak tanya, Bun, karena materi baru kan. Kalau materi lama udah katam semua nanti. Ya, siap, ditunggu japri-japrinya. Iya. Terima kasih ilmunya. Sama-sama, selamat mengerjakan. Nanti kalau mau bertanya-tanya yang lainnya juga boleh, yang kemarin-kemarin gitu juga boleh. Yang belum ngah
Nanti insya Allah saya koreksi biar semangat yang sudah masuk nilainya. Baik, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan teman-teman. Selamat mengerjakan. Yang lapar lagi silahkan makan siang lagi. Saya matikan dulu recordingnya.